Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hovifah Intan akan memberikan pembahasan studi kasus kegawat daruratan dasar. Saya Hovifah Intan Setiawan dengan NIM B1701408 dari D3 Kebidanan, Stikas Muhammadiyah Gombong. Ya, di sini studi kasusnya. Nyonya Kasih usia 23 tahun. P2A0 telah Anda tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki. Dan saat Anda melakukan observasi kala 4, Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak. Lalu apa yang dilakukan Anda sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal? 3 hari kemudian, Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayi. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal dan neonatal? Nah, di sini kita akan membahas penata laksanaan sebagai bidan dalam menangani kasus tersebut. Langsung ke penata laksanaan perdarahan kala 4 primer. Yang pertama yaitu periksa konsistensi uterus. Jika uterus terus bersifat atonik, segera masase untuk menstimulasi kontraksi sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Jika res plasenta atau kotilodon hilang, lakukan eksplorasi uterus. Uterus harus benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina, dan perineum. Karena mungkin ini merupakan penyebab perdarahan, segera ikat sumber perdarahan dan jahit semua laserasi. Jika terjadi shock atau penurunan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, pernafasan cepat dan dangkal, kulit dingin serta lembab, tempatkan pasien dalam posisi Trendelenburg. Selimuti dengan selimut hangat, beri oksigen dan programkan darah ke ruangan. Dan lanjut penata laksanaan diuretik, shock diuretik untuk menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, mengefisiensi sistem sirkulasi darah. Nah, untuk penanganan khusus pada shock, yang pertama yaitu segera infus IV intravena 2 jalur jika memungkinkan, dan berikan cairan infus atau garam fisiologi atau RL awal dengan kecepatan 1 liter 15-20 menit sebanyak 40 atau sampai 50 tetes per menit. Berikan paling sedikit 2 liter cairan pada 1 jam pertama. Jumlah ini melebihi cairan yang dibutuhkan untuk mengganti kehilangan darah atau cairan. Pemberian infus dipertahankan dalam kecepatan 1 liter per 6-8 jam. Setelah kehilangan cairan, sebaiknya dikoreksi. Pemberian cairan infus dipertahankan dalam kecepatan 1 liter per 6-8 jam atau sekitar kurang lebihnya 16-20 tetes per menit. Ingat, jangan berikan cairan melalui mulut pada ibu yang mengalami shock ya. Pantau terus tanda-tanda vital setiap 15 menit dan darah yang hilang. Nafas pendek dan pipi bengkak merupakan kemungkinan tanda kelebihan cairan. Lakukan katetrisasi kandung kemih dan pantau jumlah urin yang keluar. Lanjut ke penilaian pada shock. Nilai ulang keadaan ibu 20-30 menit setelah pemberian cairan. Lakukan penilaian selama 20 menit. Penilaian keadaan umum ibu tersebut untuk menilai adanya tanda-tanda perbaikan. Tanda-tanda kondisi pasien sudah stabil seperti tekanan darah mulai naik, sistol mencapai 100 mmHg, kondisi mental pasien membaik, ekspresi ketakutan berkurang, produksi urin bertambah. Diperhatikan produksi urin yang paling sedikit 100 ml per 4 jam atau 30 ml per jam. Jika kondisi ibu membaik, sesuaikan kecepatan infus menjadi 1 liter dalam 6 jam. Teruskan penata laksanaan untuk penyebab shock. Jika kondisi ibu membaik, berarti ibu membutuhkan penanganan selanjutnya. Selanjutnya yaitu penata laksanaan pada bayinya nih.
karena bayinya BBLR dengan berat 1800 gram, maka bayi termasuk BBLR. Untuk penata laksanaan awal yaitu penata laksanaan afiksia ringan dengan pasca resusitasi. Lakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Tentukan masa gestasi berdasarkan skor. Lakukan perawatan tali pusat dengan antiseptik dan kasa steril. Tetes mata untuk mencegah GO. Vitamin K per oral. Beri identitas ibu dan bayi yang sama. Perawatan BBLR sesuai dengan masa gestasi. Perawatan 1 jam. Perawatan 1 untuk rawat gabung atau room in, perawatan 2 untuk observasi, dan perawatan 3 untuk intensif neonatus. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum lahir nih. Menyiapkan alat-alat resusitasi, bayi perawatan perinologi seperti meja resusitasi, lampu penghangat, penghisap lendir, ambulan inkubator, serta flowmeter. Nah, saat resusitasi, tentukan skor Apgar 1-5 menit masing-masing untuk menentukan diagnosa atau adanya atau tidaknya asfiksia, dan berikutnya untuk menentukan prognosa bayi, lakukan resusitasi tahap 1-5 sesuai kondisi bayi. Bayi karena berat badan bayi saat lahir itu kurang dari 2.500 gram. Banyak komplikasi BBLR, klasifikasinya seperti BBLR kurang bulan, BBLR kecil masa kehamilan, BBLR besar masa kehamilan. Lalu komplikasinya banyak seperti susunan syaraf pusat, komplikasi saluran pernafasan idiopatik, ERDS, pusat termoregulator belum sempurna, mudah metabolisme produksi enzim gluconil transfers ke sel hati itu belum sempurna, dan mudah terjadi ikterus neonaterum. Ini untuk prinsip-prinsip BBLR. Medikamentosa, vitamin K, injeksi 1 kali pemberian oral per hari sekali pemberian, 1 mg 3 kali pemberian saat umur 1-30 hari dan umur 4-6 minggu. Dietetik bayi BBLR dengan refleks hisap masih lemah, ASI yang dikeluarkan dengan dipompa atau diperas dan diberikan melalui NGT atau pipet. Nilai kemampuan bayi menghisap paling kurang sehari sekali. Nah, karena bayinya tadi di kasus itu berat badan bayi itu 1.800 gram. Nah, bayi dalam keadaan sehat anjurkan bayi untuk menyusu pada ibu sesering mungkin, bila perlu 2 jam sekali. Kebutuhan 160 cc per kilogram BB per hari. Dan jika bayi sakit, perlu cairan IV hanya 24 jam pertama. Anjurkan ASI per oral atau pipet pada hari kedua setelah bayi lahir dan mulai stabil. Berikan minum 8 kali dalam 24 jam. Bila minum 160 ml per kilo BB per hari, bayi tampak lapar, segera berikan ASI tambahan atau ASI setiap inum. Penata laksanaan untuk neonatus dengan BBLRS yang sangat kecil ini kurang lebih dari 1.500 gram atau kurang dari 32 minggu. Itu biasanya sukar bernafas, kesukaran pemberian minum, ikterus yang berat, infeksi, rentan hipno. Nah, ini untuk penata laksanaan BBLRS.
ini masih asuhannya itu pastikan kehangatan bayi, bungkus dengan kain lunak, rawat ibu dengan rawat kaji. Jika riwayat ibu terdapat kemungkinan infeksi, beri dosis pertama antibiotik gentasimin 4 mg per kilo ditambah ampicillin 100 mg per kilogram BB secara IM. Bila bayi sianosis atau biru atau sukar bernafas, frekuensi kurang dari 30 sampai lebih atau lebih dari 60 kali per menit, tarik dinding dada ke dalam atau merintih, beri oksigen 0,5 dalam per menit. Segera rujuk ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk bayi prematur usia 33 sampai 38 minggu atau BPLR dengan berat lahir 1500 sampai 2500 gram. Dapat mempunyai masalah segelas setelah lahir. Asuhan yang diberikan itu jika bayi tidak ada kesukaran bernafas dan tetap hangat, lakukan metode kanguru. Rawat bayi bersama ibunya, dorong ibu mulai menyusui 1 jam pertama. Jika bayi sianosis atau membiru sukar bernafas, tarik dinding dada ke dalam atau merintih, berikan oksigen 0,5 per menit lewat kateter hidung atau nasal probe. Jika suhu aksiler turun di bawah 35 derajat Celcius, segera hangatkan bayi. Bayi prematur dan atau ketuban pecah lama dan asimptomatitis. Asuhan yang diberikan itu jika ibu mempunyai tanda klinis infeksi bakteri atau jika ketuban pecah lebih dari 18 jam. Tanpa klinis infeksi, segera rawat bayi tetap bersama ibu dan dorong untuk bayi tetap menyusu pada ibu. Lakukan kultur darah dan berikan obat dosis pertama antibiotika gentasimin 4 mg per kilogram BPIM. Jangan berikan antibiotika pada kondisi lain. Amati bayi terhadap tanda infeksi selama 3 hari. Rawat bayi tetap bersama ibu dan dorong ibu untuk tetap menyusui. Dan jika dalam 3 hari terjadi tanda infeksi, segera rujuk si kecil ke layanan kesehatan. Nah, untuk pemantauan yang dirawat itu, jika dibutuhkan terapi, lakukan terapi dengan kolaborasi. Pemantauan berat badan secara periodik 7-10 hari. Apakah ada perkembangan? Perhatikan kemampuan menghisap bayi, tingkatkan jumlah ASI 20 ml per kilogram mencapai 180 ml per kilogram per hari. Ukur setiap hari berat badan, panjang badan dan lingkar kepala itu setiap minggu. Pemantauan untuk saat pulang, mengetahui perkembangan bayi dan mencegah atau mengurangi kemungkinan komplikasi setelah pulang sesudah hari kedua, hari ke-10, 20, 30 dan dilanjutkan setiap bulannya. Lakukan penilaian pertumbuhan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, tes perkembangan dengan DDST, awasi adanya kelainan bawaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf banyak salah kata dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.